Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Para pendengar dan penonton sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menjadi seorang mukmin yang memiliki iman serta memiliki keteguhan hati dalam menjalankan ibadah kepadanya. Cuman bukan hanya ibadah kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk senantiasa juga menjaga hubungan dengan lingkungan sesama, dengan sosial kita, sehingga kita memiliki value yang baik di sisi Allah dan memiliki value yang baik di mata lingkungan sosial kita. Itulah kalau kata Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia juga. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan ibadah madhoh. Ibadah madhoh adalah ibadah yang kita melaksanakan dan hubungannya langsung dengan Tuhan, yakni ibadah yang sifatnya horizontal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita juga untuk melakukan hubungan sosial atau ibadah secara vertikal, yakni hubungan antar sesama manusia juga harus dijaga, hubungan sosial juga harus dijaga dengan baik, sehingga hubungan vertikal yang baik dan hubungan horizontal yang baik akan memiliki titik tengah yang baik pula. Manusia yang memiliki nilai yang bagus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi manusia yang memiliki value yang baik pula, baik di mata Allah maupun di mata sesama kita. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita telah sama-sama pernah mendengar hablum minan nas dan hablum minallah. Allah meletakkan hablum minan nas di depan, kemudian meletakkan hablum minallah di belakang. Kenapa seperti itu? Karena Allah ingin mendahulukan bahwasanya kita harus bermasyarakat yang baik, kita harus bersosial yang baik, kita harus melakukan hubungan dengan sesama terlebih dahulu yang baik, baru kemudian diiringi oleh hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan beberapa catatan, setelah kita melakukan hubungan dengan manusia yang baik tanpa melakukan hubungan dengan Allah yang baik pula, maka nilainya akan nol. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan hubungan dengan Allah yang sangat baik, hablum minallah kita sangat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi hablum minan nas kita nol, maka hasilnya juga akan nol. Para pendengar sekalian, selain kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga hablum minallah dan hablum minan nas, Allah juga memerintahkan kita untuk berakhlakul karimah atau menjaga akhlak yang baik, baik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun juga kepada sesama manusia. Kenapa seperti itu? Karena manusia tanpa akhlak, tetapi dengan keilmuan yang luar biasa, maka hasilnya akan nol. Akan tetapi manusia dengan akhlak yang baik, tapi keilmuannya yang bisa dikatakan biasa saja, maka dia akan memiliki value, akan memiliki nilai yang baik pula. Sekali lagi, baik itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di mata manusia yang lainnya. Sebagai sesama mukmin, saya mengingatkan kepada pendengar sekalian, kepada kita semua sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kapan terakhir kali kita berkaca, kapan terakhir kali kita menelaah diri sendiri, kapan terakhir kali kita menyadari akan kesalahan yang kita lakukan, kapan terakhir kali kita tahu bahwasanya kita telah berbuat salah ternyata. Karena selama ini
kita sebagai manusia biasa yang tentunya tidak luput dari segala kesalahan, kita suka luput juga menyadari bahwasanya kesalahan-kesalahan yang telah kita buat, kesalahan-kesalahan atau kekhilafan-kekhilafan yang telah kita lakukan, kita tidak sadar. Di sini saya ingin bersama-sama mengajak para pendengar sekalian, para penonton sekalian, bahkan diri saya sendiri untuk menelaah kapan sih saya terakhir melakukan kesalahan, kapan sih saya terakhir kali ngaca. Karena terhambatnya doa seseorang adalah ketika dia melakukan satu kesalahan, kemudian dia melakukan satu kesalahan yang lain, kemudian dia melakukan satu kesalahan yang lain, sehingga menumpuk kesalahannya, dan sehingga doa itu tidak akan tembus kepadanya. Satu hal yang pasti, hablum minannas wa hablum minallah. Perbaikilah hubungan dengan sesamamu dan juga perbaikilah hubungan dengan Tuhanmu. Dan ingat, kapan terakhir kali kita membenahi diri sendiri, dan kapan terakhir kali kita merasa bersalah atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Cukup sekian dari saya. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.